Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi sekalian kita. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini di tempat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Kami rindu Roh Kudus memberikan roh pewahyuan pengertian bagi kami, bahkan hikmat untuk kami mendengar dan melakukan apa kata firman-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan sekalian kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penuntun di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang saya akan berikan bagi kita semua dalam kitab Yakobus pasal 4 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman-Nya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, kita bersyukur Kristus diberikan di dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, Kristus yang ada di dalam hidup kita memampukan saudara dan saya untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya, sekalipun kita hidup di dunia, tapi janganlah kita hidup serupa dengan dunia. Alkitab berkata, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita diberikan roh Kristus di dalam hidup kita, kita harus belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, ayatnya yang kelima dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Apa maksudnya? Ayat ini mau berkata kepada kita, sebenarnya Allah itu tidak rela untuk memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Namun karena dia sangat mengasihi kita juga umat manusia, dia mau mengembalikan saudara dan saya kepada originalnya kita semula. Karena tadinya dia menciptakan kita begitu sempurna, tetapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa, akhirnya dia perlu untuk menyelamatkan kita, mengembalikan kita kepada originalnya kita. Nah, oleh karena itu dikatakan dia tidak rela untuk memberikan anaknya sebenarnya. Makanya dengan cemburu Allah memberikan roh itu di dalam kita. Nah, oleh karena itu ketika dia memberikan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya, sebagai tanda karena dia mengasihi kita dan dia mau supaya kita hidup taat dan setia kepada dia, maka marilah saudara
ketika saudara dan saya sudah percaya Yesus, tandanya Kristus sudah ada di dalam hidup kita, mari kita belajar sebagai orang Kristen untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita baca lewat kebenaran firman Tuhan, Allah mengatakan Dia tidak mau kita hidup seperti apa kata dunia. Dia tidak mau kita melakukan apa yang tidak Dia inginkan. Makanya Dia sangat menentang orang-orang yang hidupnya tidak setia kepadanya. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar sebagai orang-orang Kristen yang sudah menerima Kristus di dalam hidup kita. Marilah kita belajar taat dan setia kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar hidup taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kehidupan kita. Dewasa ini saudara, dunia dikenai dengan banyak kejahatan. Situasi kondisi kita sekarang ini membuat banyak orang tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Banyak rumah tangga harus berantakan. Banyak orang tidak hidup taat kepada Tuhan. Karena kesusahan, penindasan yang terjadi saat-saat ini membuat orang tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Orang tidak hidup lagi setia kepada Tuhan. Tapi marilah kita yang sudah menerima firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup taat dan setia kepada Tuhan dan kita tidak hidup serupa dengan apa kata dunia ini? Yang harus saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah artinya apa yang Allah kehendaki harus kita lakukan. Apa yang Ia firmankan harus kita dengar dan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Itu tandanya kita tunduk kepada Allah. Kita tidak melawan, kita tidak bertengkar, tetapi kita mau tunduk apa kata Tuhan, itu kita mau melakukannya. Tandanya kita tunduk kepada Tuhan. Dengan demikian maka kita dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, cara yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah artinya kita harus mau untuk terus mencari wajah Tuhan sampai kita dapati. Artinya kita tidak mencari untuk secara fisik kita melihat Tuhan, tetapi secara roh. Ketika kita berdoa, kita menemukan Tuhan. Kita membaca firman, kita menemukan Tuhan. Kita mendengarkan firman, kita menemukan Tuhan. Itu tandanya kita mau untuk mendekat kepada Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk mau terus mencari wajah Tuhan. Banyak orang bisa berdoa, tapi belum tentu dia menemukan wajah Tuhan. Banyak orang bisa mendengarkan khotbah, tetapi belum tentu dia menemukan Tuhan. Dia tidak merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Makanya tidak heran banyak orang dia mendengarkan firman, rajin masuk gereja, tapi keluar dari gereja dia hidupnya penuh dengan masalah. Dia tidak mampu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi saya percaya setiap kita yang selalu mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan mencari Tuhan, maka kita akan mampu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah hidup dalam pertobatan. Artinya saudara, dosa kita haruslah kita hilangkan itu dari dalam hidup kita. Kita belajar untuk tidak mau hidup di dalam dosa dan tidak mau melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Hidup dalam pertobatan, ada penyesalan atas apa yang kita lakukan. Jangan saudara jadi orang Kristen dengar firman tapi saudara tidak bisa hidup dalam firman. Jangan saudara jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, tetapi saudara setia dalam melakukan dosa di dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah tahu itu salah, itu dosa, minta ampunlah kepada Tuhan dan belajarlah untuk hidup di dalam pertobatan. Dengan demikian maka engkau pasti dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan. Yang keempat yang harus saudara lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu artinya saudara selalu belajar berkata benar kepada Tuhan. Itu tanda saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang saudara alami, hendaklah saudara selalu dapat berkata, terima kasih Tuhan, karena saya percaya di balik semua masalah yang saya alami, di balik kejadian-kejadian yang saya alami, ada maksud Tuhan yang indah di dalamnya. Itu tandanya kita mampu berkata benar kepada Tuhan. Itulah yang membuat sehingga kita akan dapat
terus selalu setia taat kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar sebagai orang Kristen. Kita bersyukur atas Kristus yang ada di dalam hidup kita, yang sudah diberikan Allah kepada kita dengan cemburu. Kita belajar untuk menghargai itu. Hidup sesuai dengan apa kata Tuhan, hidup sesuai dengan apa kata firman-Nya, sehingga ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya membuat Ia akan terus memberkati hidup kita, menuntun kita untuk melewati hari-hari hidup kita yang penuh dengan berbagai macam hal yang masih rahasia bagi kita dan mungkin tidak mudah bagi kita. Kuasa Allah lah yang akan memampukan setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu Kau taruh di hati kami, hati yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih untuk Kristus yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Engkau mau terus mengajari kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar Kristus yang ada di dalam hidup kami mau belajar untuk terus mendewasakan rohani kami, sehingga Kristus yang ada di dalam hidup kami akan termanifestasi melalui seluruh kehidupan kami. Sehingga ketika orang melihat kami, orang akan melihat dan mengenal Allah. Ketika orang melihat kehidupan kami, mereka akan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan setiap kami yang mendengarkan firman ini. Dan kami yang mau untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup serupa dengan dunia ini, tapi kami hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa sendiri. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.